Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kasih sayangnya ya sehingga kita bisa melaksanakan Zoom bareng hari ini ya teman-teman. Ini karena kedua admin kita, Bu Yenita berhalangan ya karena sedang di Penang. Kemudian Desi juga sedang dalam perjalanan pulang ke Bandar Lampung. Jadi ini saya yang membuka. Jadi selamat datang ya semuanya teman-teman. Hari ini kita akan melaksanakan Zoom tentang kalkulator sabun. Nah, di sini kita akan menggunakan kalkulator sabun yang dibuat oleh putra saya ya, Hafiz. Eh, Teman-teman, apakah sudah semua mendownload Shopmate? Saya sudah download Umi. Sudah ya, Saya juga berarti nih. ya, alhamdulillah. Jadi baik ya teman-teman. Eh, Mudah-mudahan semua teman-teman yang ikut join di Zoom hari ini sudah mendownload Shop Kalkulator Shopmate ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan memandu teman-teman menggunakan Shopmate Kalkulator Shop ini untuk bisa eh, membuat resep sabun bar sendiri. Jadi ini kita kita batasin dulu untuk eh, sabun bar ya teman-teman. Nah, jadi untuk membuat sabun bar ini memang agak berbeda dengan kita membuat sabun cair. Kalau membuat sabun cair itu gampang teman-teman, karena nggak ada di situ syarat keras gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan semuanya soft oil kalau untuk sabun cair. Tapi kalau untuk sabun padat nggak bisa. Itu harus ada yang hard oil dan ada soft oil. Jadi wajib ya teman-teman ada yang hard oil gitu. Nah, lain lagi nanti kalau kita membuat uh, kastil soap ya yang 100% terdiri dari minyak zaitun. Nah, jadi teman-teman untuk kita membuat sabun bar ini itu ada yang harus kita perhatikan ya. Karena kan kita pingin sabun kita itu yang pertama itu yang kita ingat semuanya berbusa kan begitu ya teman-teman. Sabun kita berbusa, kemudian sabun kita itu keras, tidak cepat uh, habis ya. Karena kalau dia misalnya nggak keras kan cepat habis, meleleh ya teman-teman. Kemudian tapi dia juga yang kita harapkan melembabkan ya, melembutkan kan begitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk bisa kita dapatkan sabun yang keras, berbusa, tapi dia juga melembabkan dan melembutkan, tidak mengeringkan di kulit kita, maka kita harus pintar dalam mengimbangi, ya, mengimbangi dari penyusunan dari pembuatan sabun tersebut. Jadi penggunaan oil-oil yang kita gunakan tadi. Nah, seperti kita ketahui ya, untuk sumber dari asam lemak yang umum yang menentukan sifat sabun itu ada delapan ya teman-teman. Nah, yang delapan itu terdiri dari empat asam lemak jenuh yang kita sebut sebagai saturated fatty acid. Itu ada empat. Dan ada empat yang asam lemak tak jenuh, yaitu unsaturated fatty acid. Nah, yang menentukan yang menentukan keadaan dari sabun kita tadi ya teman-teman itu adalah dari kedelapan asam lemak tadi, di mana terdiri empat yang asam lemak saturated dan empat asam lemak unsaturated. Nah, asam lemak yang saturated ini tadi ya teman-teman itu ada empat yaitu lauric ya, lauric acid ya. Asam lemak laurik ini ya, dia terdiri dari 12 atom C. Ya, 12 atom C. Nah, ikatannya itu ikatan jenuh. Jadi semuanya rangkap satu. Ya, jadi semua.
rantai karbonnya tadi itu rangkap satu. Itu namanya jenuh. Jadi ada 12 panjang rantai karbonnya tadi, C-nya itu ada 12. Nah, kemudian yang kedua adalah miristik. Miristik ini dia termasuk yang saturated fatty acid yang mempunyai atom karbonnya itu panjangnya itu ada 14. Jadi lebih panjang daripada laurik. Ada 14 ya atom C-nya tadi. Ikatan atom C-nya 14 dan ini juga semuanya jenuh rangkap satu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah palmitik. Kalau palmitik ini dia rantai karbonnya sudah lebih panjang yaitu 16. Tapi tetap sama rangkap satu, makanya dia juga termasuk saturated fatty acid. Dan yang keempat adalah stearic acid. Stearic acid ini dia panjang rantai karbonnya itu adalah 18 ya atom C-nya itu. Nah, ini juga rangkap satu, maka dia termasuk saturated fatty acid. Ya, teman-teman. Nah, kemudian dari yang keempat eh, asam lemak jenuh ini kita bagi lagi nih. Ya, kita bagi tadi dua pertama dan dua terakhir. Jadi dua pertama, laurik dan miristik, ya. Ini ya kalau laurik ini dia memberikan sifat memberikan busa, ya, memberikan busa yang banyak. Teman-teman memberikan busa yang banyak. Nah, kemudian miristik ini dia memberikan kekerasan. Ya, kekerasan, dia memberikan kekerasan. Namun karena panjang rantai karbonnya itu cuma 14, begitu sabun tadi nanti kena air, maka dia meleleh, cepat meleleh gitu ya, teman-teman, meleleh dianya. Nah, kemudian palmitik dan stearic acid. Nah, kalau palmitik ini dan stearic acid ini, dia ini akan memberikan kekerasan terhadap sabun. Membantu sabun menjadi keras karena rantai karbonnya itu lebih panjang, yaitu palmitik 16 dan stearic 18. Nah, namun untuk palmitik dan stearin ini dia tidak memberikan efek busa, ya. Tapi palmitik ini bisa menstabilkan busa. Nih. Jadi palmitik dan stearin ini berfungsi untuk membantu sabun menjadi keras sehingga tidak mudah meleleh. Tapi dia sendiri tidak menghasilkan busa. Itu ya teman-teman. Nah, untuk sumber dari laurik, miristik, palmitik, dan stearin ini kita bisa menggunakan palm oil atau minyak kelapa sawit ya teman-teman. Nah, minyak kelapa sawit ini itu palmitiknya tinggi. Palmitiknya itu ada 44 ya, 44. Jadi di sini ini dia akan memberikan sabun kita tadi menjadi keras, membantu sabun menjadi keras dan tidak mudah leleh. Karena dia banyak mengandung palmitik yaitu sebanyak 44. Tapi dia juga mengandung oleik yang tinggi yaitu 39 ya, 39 persennya. Nah, kemudian untuk busanya tadi ya teman-teman, untuk busanya kita bisa dapatkan dari coconut oil ya. Coconut oil, coconut oil ini dan palm oil ini termasuk hard oil ya teman-teman. Dia termasuk hard oil. Nah, kalau suhunya turun, nah dia bisa membeku ya menjadi padat. Nah, kalau coconut oil ini dia yang tingginya itu laurik ya teman-teman. Jadi lauriknya itu ada 48%. Ya, lauriknya tinggi. Nah, laurik inilah yang akan memberikan busa tadi. Ya, memberikan busa dan kekerasan tadi, ya, memberikan busa yang tinggi. Nah, maka itu kalau kita mau, kalau umum ya teman-teman lihat, untuk membuat sabun itu biasa banget ya, yang disebut sebagai eh, apa ya, tiga oil gitu ya. Tiga oil itu terdiri dari coconut oil, palm oil,
dan olive oil. Jadi minyak kelapa, minyak sawit, dan eh, minyak zaitun. Nah, itu mau pulang. Teman-teman bentar ya, ini anak saya sama cucu saya mau pulang sebentar. Dia pamit. Mau pulang ya anaknya? Oh iya, oke. Itu ya teman-teman, ini tadi ini cucu saya pulang. Jadi, nah jadi kita membuat sabun tadi ya teman-teman, selalu kita pakai itu coconut oil ya. Kita tadi kalau kita ingin sabun kita tadi berbusa itu coconut oil yang menyumbangkan asam lemak laurik tadi ya untuk membuat busa tadi. Nah, kemudian dia juga ada eh, coconut oil ini, miristiknya juga ada. Miristiknya itu ada 19. Palmitiknya 9. Nah, jadi dia mengeraskan juga tapi dia mudah leleh ya teman-teman karena rantai karbonnya tadi lebih pendek. Nah, kemudian untuk mengeraskannya tadi kita butuh kita butuh stearic acid dan eh, teman-teman, kita butuh palmitik dan stearic acid. Nah, palmitik ini ya bisa kita dapatkan di yang tinggi itu di palm oil ya teman-teman. Di palm oil ada 44. Nah, jadi kalau kita tadi ingin membuat sabun yang berbusa, jadi kita gunakanlah di situ coconut oil dan supaya sabunnya keras tidak mudah leleh, kita gunakan palm oil. Ya, palm oil. Dia ada stearic acidnya juga tapi kecil, 5, hanya 5. Nah, dan selain dari palm oil yang sebagai hard oil, kita bisa gunakan juga butter ya teman-teman. Kita bisa gunakan butter. Butter itu juga tinggi stearic acidnya teman-teman. Nah, jadi kita bisa gunakan butter seperti cocoa butter, ilip butter, ya kemudian shea butter dan butter-butter yang lainnya. Ya, nah, kita juga bisa menambahkan langsung stearic acid yang murni, karena ada jual stearic acid murni. Nah, itu juga bisa digunakan. Hanya saja, kalau kita menggunakan stearic acid yang murni, dia bentuknya kan padat ya, teman-teman. Dan dia itu mempunyai titik didih yang tinggi. Jadi, kalau mau kita jadikan dia dalam sabun, yang kita membuat sabun ini adalah proses dingin, kalau proses seperti yang sudah kita belajar, maka itu perlu dilelehkan dulu. Ya, sama seperti butter, sebenarnya kan kita lelehkan dulu ya, setelah kita lelehkan baru kita campur dengan oil-oil yang lain ya, setelah suhu suhu ruang baru bisa kita proses menjadi sabun. Nah, kemudian kita kan tidak hanya cukup sabun kita tadi berbusa dan keras. Nah, kita tentu menginginkan, nah, coconut oil tadi juga dia memberikan mempunyai kemampuan pembersihan yang tinggi, teman-teman. Nah, jadi busanya banyak gitu ya. Jadi coconut oil tadi busanya banyak dan dia mampu membersihkan secara kuat. Nah, namun efeknya ya, kalau coconut oil ini, karena dia tadi kekuatan membersihkannya ada tinggi, maka dia tuh bisa membuat kulit menjadi kering, teman-teman. Nah, oleh karena itu, tentu kita butuh penyeimbangnya supaya membuat kulit kita tadi bisa lembab, ya kan? Bisa lembab, bisa lembut. Nah, maka disitulah kita butuh namanya asam lemak tak jenuh, teman-teman. Asam lemak tak jenuh. Tadi kan kita sudah belajar 4 asam lemak jenuh yang menentukan kualitas dari sabun. Nah, sekarang untuk membuat sabun tadi menjadi lembab dan melembutkan, maka kita butuh lagi ada 4 asam lemak ya yang tergolong ke dalam asam lemak jenuh atau unsaturated fatty acid ya. Nah, keempat asam lemak tak jenuh ini itu terdiri dari oleic acid ya. Oleic acid ini oleic acid, kemudian ricinoleic, linoleic, dan linolenic. Nah, kalau oleic acid ini, ya, oleic acid ini dia terdiri dari mono
unsaturated fatty acid. Artinya dia mempunyai ya mempunyai rantai karbon yang ada di situ ikatannya rangkap dua, tapi hanya satu rangkap duanya. Ya, kalau tadi yang saturated kan rantai karbonnya itu semua rangkap satu, semuanya jenuh ya. Nah, kalau dia unsaturated fatty acid, berarti rantai karbonnya tadi, ya yang panjang tadi, itu ada satu terdapat ikatan rangkap dua, teman-teman ya. Nah, itu yang disebut sebagai unsaturated. Ya, mono hanya satu. Itu kalau oleik, ya di zaitun itu tinggi ya oleiknya. Nah, kemudian eh, linolenik, ya. Linolenik yang umum juga kita sebut sebagai asam lemaknya itu adalah omega 3. Nah, omega 3 ya, dia mengandung omega 3. Nah, ini linolenik ini dia terdiri dari lebih dari satu ikatan ikatan yang tak jenuhnya. Maka kita namakan dia sebagai polyunsaturated, ya. Kemudian ada linoleik. Nah, linoleik ini kita kenal juga dengan omega 6, ya teman-teman. Nah, inilah linoleik ini juga termasuk ke dalam polyunsaturated. Jadi lebih dari satu, lebih dari satu ikatan rangkap duanya. Nah, kemudian yang keempat adalah yang terakhir yaitu ricinoleik. Nah, ricinoleik ini merupakan hidroksilasi fatty acid ya. Nah, ini hanya terdapat dalam satu oil yaitu castor oil. Nah, castor oil ini juga sangat melembabkan ya teman-teman. Dia bisa sebagai humektan dan dia juga bisa sebagai booster busa. Nah, ya, jadi kalau udah kita pakai nanti coconut oil, lalu kita tambah lagi di situ castor oil, maka dia busanya tadi menjadi stabil, bisa dijaga menjadi stabil ya teman-teman. Nah, jadi disitulah yang kita perlu memadukan, ya memadukan asam-asam lemak yang terdapat di dalam penyusun sabun kita tadi. Nah, untuk itu ya kita mesti banyak latihan dan dengan adanya bantuan kalkulator ini kita bisa menilai nanti bagaimana kualitas dari sabun kita tadi. Nanti kita lihat di shop kalkulatornya ya teman-teman. Nah, itu adalah hmm, apa ya? Itu adalah pengetahuan yang harus kita miliki ketika kita ingin merancang sebuah sabun bar dengan kualitas yang kita ingin tadi. Sabun barnya keras, kemudian dia berbusa, kemudian dia tidak mudah leleh, dapat melembabkan dan melembutkan. Ya, nanti untuk menutrisi juga ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa banyak menggunakan oil-oil. Jadi semakin banyak kita menggunakan jenis-jenis oil ya, yang terdiri dari hard oil, soft oil, kemudian butter ya teman-teman. Itu nanti sabun yang dihasilkan tentu akan lebih bagus ketimbang kita menggunakan hanya satu atau dua oil ya teman-teman. Nah, seperti itu. Eh, Lalu kemudian sekarang kita langsung saja ya itu tadi langsung saja kita melihat soft kalkulator ya teman-teman. Ini saya share dulu biar bisa dibuka. Nah, ini ya teman-teman. Coba saya buka. Hmm, Ini teman-teman kalau kita mau buka soft kalkulator, saya pakai yang versi web ya teman-teman. Saya pakai yang versi web. Ini saya buka softmed.id. Nah, ini ya setelah kita buka ini, saya enter. Lalu muncul seperti ini teman-teman ya. Ini muncul. Nah, lalu kita bisa belajar ini. Bisa kita buka ya teman-teman. Ini kita di sini.
Ke sini ya teman-teman. Nih yang ada garis-garis ini kita buka. Nah, ini saya sudah ada membuat resep-resep. Nah, ini. Nah, ini resep-resep yang sudah saya buat, teman-teman bisa. Karena ini saya online kan, jadi teman-teman bisa membuka semua resep-resep yang sudah saya buat. Nah, ini insya Allah, jadi teman-teman karena sudah dicoba ya sabunnya, ini resep-resep ini sudah dicoba, sudah diuji. Jadi teman-teman bisa eksekusi ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita bisa lihat di sini oil. Misalnya ini oilnya ya teman-teman. Nah, misalnya yang kita lihat apa nih? Oilnya, misalnya kita bisa search di sini ya. Nah, oilnya apa? Misalnya palm oil, misal ya palm oil. Nah, ini muncul teman-teman. Nah, kita mau lihat palm oil itu seperti apa sih? Nah, di sini ada iodine. Ya, iodine numbernya itu 53. Kemudian inch-nya ya, inch-nya ini 145, bablinya. Nah, ini ada semuanya hitung-hitungannya, angka-angkanya ya teman-teman. Kemudian, nah, lalu ini ada fatty acid-nya. Jadi ini ya, ada fatty acid yang terdapat di dalam palm oil tadi. Nah, ini yang umum ya teman-teman. Ini ada dia oleiknya itu ada 39. Jadi ya palm oil ini bisa juga dia melembabkan ya teman-teman karena dia punya unsaturated fatty acid yaitu oleik. Nah, ini dia yang tingginya palmitiknya yaitu 44 sehingga dia tadi bisa untuk mengeraskan sabunnya. Nah, linoleiknya juga ada 10. Jadi untuk kita melihat apa saja dan berapa jumlah dari fatty acid yang terdapat di dalam oil itu kita bisa uh, klik oil tadi ya teman-teman, kita bisa search oil-oilnya. Kemudian ini ada artikel belum saya isi ya. Ini. Lalu sekarang bagaimana kita menggunakan uh, kalkulator ini untuk membuat resep sabun kita. Ya teman-teman. Nah, jadi kita kita bisa maaf teman-teman, apakah bisa dilihat? Bisa Umi, bisa. Alhamdulillah bisa, Umi. Alhamdulillah. Jadi caranya teman-teman ya kalau kita sudah download ya kemudian sudah login, nah kita bisa buka ini teman-teman. Nah kita klik tanda tambah. Ini kita bikin resep ya teman-teman, resep baru. Nih ada sini. Nah tapi kalau misalnya kita mau membuat, kita sudah bisa bikin resep nih, udah pernah bikin resep. Misalnya ini. Nah kita lihat ini yang saya buat. Nah ini rencana mau buat workshop sabun nanti di Aceh ya. Nah ini misalnya. Udah ya, lalu kita mau copy. Nah, ini bisa ya menggunakannya kita bisa. Bisa kita duplicate ya. Saya duplicate. Nah, duplicate. Nah, nanti muncul ini ada copy kan di sini. Nah, ini kita bisa kalau mau kita ganti-ganti nanti tinggal kita edit. Nah, kalau udah edit nanti kita udah bisa ganti-ganti, ganti namanya, ganti semuanya gitu ya, teman-teman. Itu caranya. Nanti bisa teman-teman lihat-lihat ya. Nah, kemudian sekarang lalu nah di sini ada ya bisa dibaca. Nah, sekarang kita membuat resep baru ya teman-teman. Nah, ini kita tulis. Kita tulis di sini. Ya, kita sama-sama membuatnya ya teman-teman. Nah, kita buat resepnya misalnya kita buat sabun Zoom hari ini 4 Mei ya. 4 Mei 2025. Ini ya. Jadi KD ini KD 8. Ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ini ada tanda di sini. Kalau kita nggak klik, berarti nanti resep kita ini tidak bisa dilihat oleh orang lain yang sudah mendownload SOPMED kalkulator ini. Ya, tapi kalau kita mau resep kita dilihat oleh orang banyak, kita bisa klik seperti ini. Kalau kita nggak mau, hanya untuk kita saja, terbatas untuk kita saja, ini dinonaktifkan. Jadi ini saya aktifkan ya teman-teman.
Nah, jadi nanti supaya semua yang melihat sob kalkulator ini bisa melihat resep yang kita buat hari ini. Nah, di sini teman-teman, ya tadi langkah pertama kan kita tulis dulu judulnya, title sabunnya, kemudian kita perlihatkan atau tidak, tinggal kita aktifkan atau nonaktifkan. Nah, sekarang kita membuat resep apa? Misalnya bikin resep sabun liquid atau sabun padat, ya. Nah, kalau kita membuat sabun padat, teman-teman, yang perlu kita aktifkan hanyalah yang ini saja, NaOH saja, ya. Nah, tapi kalau kita mau membuat sabun cair, tapi untuk nanti ya teman-teman, ini kita fokus dulu sabun bar. Kalau mau sabun cair, kita bisa tekan yang tengah-tengah ini, yaitu dual lay, istilahnya nanti metode dual lay, pakai NaOH dan KOH. Kalau kita mau bikin sabun cair dengan single lay, kita hanya cukup mengaktifkan yang KOH. Gitu ya teman-teman. Nah, karena sekarang kita judulnya ini belajar kalkulator untuk merancang sabun padat, maka kita gunakan yang NaOH. Kemudian perlu kita perhatikan purity atau kemurnian dari NaOH yang kita pakai teman-teman. Jadi untuk NaOH teknis itu kan ada yang 98% sampai 99%. Ya. Jadi kalau yang kita beli yang mikropil, yang kecil bubuk halus itu biasa dia 99% ya teman-teman. Tapi kalau yang bentuk flake itu biasanya itu dia adalah 98%. Jadi kita tuliskan saja yang umum 98% ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, ini untuk kemurnian kita pakai NaOH dan dengan kemurniannya 98%. Kemudian sekarang kita seleksi resep kita ini mau kita buat eh, satuannya itu dalam bentuk persen ya untuk oil-oilnya atau dalam bentuk gram. Nah, yang lebih gampang teman-teman kita buat dalam bentuk persen. Nanti kalau teman-teman mau lihat dalam bentuk gram tinggal di convert aja. Tinggal diklik gram nanti berubah dia jadi gram. Nah, sekarang kita yang enaknya adalah dalam bentuk persen ya teman-teman. Persen. Nah, tentu saja. Nah, persen ini lalu kemudian mau berapa kita buat? Total berat batch sabun yang kita buat. Nah, ini terserah kita saja teman-teman. Misalnya kita buat batch kecil dulu, misalnya 300 gram total oilnya. Ini ya teman-teman, ini total oilnya 300. Atau kalau mau 400, tinggal tulis aja 400. Atau kalau mau 500, tinggal tulis aja 500. Artinya, total oil yang kita gunakan nanti adalah sebanyak 500 gram. Jadi 100%-nya itu 500 gram. Nah, sekarang kita ingin membuat jumlah air di dalam resep kita ini. Ya. Nah, jumlah air ini nanti akan menentukan berapa berapa persen dari si uh, alkali kita, teman-teman. Nah, ini udah mau 10 menit lagi berarti ya, udah mau 10 menit lagi udah habis. Nanti teman-teman masuk lagi ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi uh, kita bisa pilih water, kita bisa pilih lay, konsentrasi, kita bisa pilih water, rasio water dengan lay. Nah, kita, teman-teman, enaknya kita pilih aja yang ini, yang ketiga ya, teman-teman. Nah, kita pilih yang ketiga adalah rasio water terhadap lay. Nah, untuk sabun padat, kita gunakan saja bagusnya itu adalah waternya itu 2 kali jumlah alkali. Nanti dari sini akan terhitung berapa konsentrasinya dan berapa persen airnya. Gitu teman-teman ya. Jadi kita gunakan saja ya waternya 2 kali jumlah alkalinya. Sehingga nanti kita dapat sekitar 33% konsentrasi alkalinya. Kemudian untuk membuat sabun padat ini super fat. Ya, kita sudah belajar super fat dari materi yang saya berikan di tele. Itu bisa 5 sampai 10%. Ya, jadi kita bisa pakai 5, bisa pakai 7. Ya, namun karena kita di Indonesia, sebenarnya kan kita ini karena kan luar negeri ya acuannya. Di luar negeri itu kan udaranya itu kan kering ya teman-teman, karena dingin ya, kering. Jadi kulit di sana kering. Kalau kita di sini kan sebenarnya udara kita ini lembab ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita nggak pakai 5% juga nggak apa-apa gitu ya. Kita pakai
saya pakai aja misalnya 2 sampai 3%, 3% gitu nggak apa-apa ya untuk super fatnya. Karena udara kita kan lembab ya, jadi supaya membantu sabun kita tidak lembek. Nah, kemudian fragrance ini adalah eh, pewangi, teman-teman. Kalau secara ininya di setting sudah dia 3% dari total oil. Jadi kalau 3% dari 500 berarti nanti 15 gram kita butuhkan ya teman-teman. Nah ini tetap aja di sini mau nanti kita tambahkan atau enggak masalah. Kemudian ini ada adjust life for citric acid. Nah citric acid ini teman-teman, ini bisa kita tambahkan, bisa enggak. Ya, jadi citric acid ini dia nanti kalau kita tambahkan citric acid, ini dia akan mengkonsumsi si alkali tadi NaOH sehingga nanti dalam perhitungan jumlah NaOH yang ditambahkan akan lebih dari yang kita gunakan kalau tanpa menggunakan citric acid, teman-teman. Jadi citric acid ini fungsinya bagus ya untuk membuat sabun karena dengan adanya citric acid ini nanti bisa membuat sabun kita itu chelating agent, dia sebagai chelating agent ya teman-teman. Jadi dia bisa menangkap logam-logam logam-logam yang seperti C, eh, Ca sama Mg yang membuat sabun yang membuat air kita itu sadah. Jadi meskipun kita menggunakan sabun ini nanti di air yang sadah, maka sabun kita tadi tetap akan berbusa, teman-teman. Nah, jadi kita boleh menambahkan, boleh tidak menambahkan. Kalau kita tambahkan citric acid, nanti jumlah NaOH yang kita gunakan itu akan uh, bertambah sebanyak citric acid yang kita tambahkannya. Nah, jadi biasanya citric acid ini kan 1%, berarti nanti dia akan memakan si NaOH. Kalau nggak mau ditambahkan, nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Nah, jadi boleh. Nah, cuma tadi udah saya kasih tahu ya fungsinya untuk apa. Nah, kemudian kita sekarang membuat resep kita tadi. Membuat resep dengan menggunakan oil. Nah, ini dia langsung muncul seperti ini, teman-teman. Kita langsung bisa search ya. Nah, kita tadi gunakan coconut oil. Ya, coconut oil. Kita klik koko aja dia keluar. Kita gunakan coconut oil yang 76 derajat Fahrenheit. Ya, jadi kita yang umum di Indonesia kita gunakan ini. Artinya apa? Ya, kalau suhunya nanti turun, ya dia akan membeku seperti kita lihat kalau coconut oil di mall-mall itu yang dingin, dia kan kita lihat nanti dia ada yang membeku ya. Nah, jadi kalau di suhu ruang dia masih tetap cair. Oke. Nah, dia kan sudah kita klik aja gini teman-teman, udah ya. Nah, ini kan hilang. Kita klik udah muncul tanda checklist di sini. Berarti udah terrekod ya. Lalu kita buat lagi. Selanjutnya palm oil. Palm oil. Nah, muncul ini teman-teman, palm. Kita klik lagi, udah klik. Nah, lalu kemudian kita pakai lagi zaitun. Dia bahasa Inggris di sini teman-teman ya. Jadi kita pakai olive oil. Olive oil ini ada dua jenis. Olive oil ini yang pakai ekstrak extra virgin. Kalau ini yang pomesnya. Nah, untuk sabun yang lebih murah kita pakai saja yang pomesnya. Nah, lalu satu lagi kita pakai castor oil. Ini teman-teman castor oil. Nah, sudah. Lalu kita klik tanda centang ini. Nah, di sini sudah muncul oil yang kita pilih tadi teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita pakai coconut oil. Ya, misalnya kita pakai coconut oilnya adalah 30%. Ya, lalu kemudian castor oilnya kita pakai 5%. Lalu kita pakai olive oilnya ini kita pakai 30%. Berarti udah 65%. Berarti kita pakai palm oilnya 35%. Misal teman-teman ya. Nah, langsung muncul di sini teman-teman. Resep kita tadi, totalnya tadi 500 gram, persennya 100%. Ini persentase yang kita pilih tadi. Castor oil 5%, coconut oil 30%, olive oil pomace 30%, palm oil 35%. Nah, di sini akan muncul total resep kita tadi.
Berapa jumlah air yang kita butuhkan? Yaitu sebanyak 149,73. Ini bisa kita genapkan menjadi 141 ya. 100 150 ya teman-teman. 149,7 jadi 150 gram. Kemudian total NaOH. Ini berarti 75 gram. Ya kan? 75 karena tadi kita buat rasionya 1:2. Berarti kan kalau NaOH-nya 75 gram berarti airnya 150 gram. Nah, total oilnya tadi 500 gram. Fragrance oilnya 15 gram. Total batch kita ini nanti kita dapatkan total batch-nya adalah sebanyak 340 gram. Ya. Superfan-nya tadi kita pilih 3%. Nah, ini nilai konsentrasinya 33,34%. Dengan water lay rasionya adalah 2:1. Nah, ini teman-teman, perbandingan antara saturated dan unsaturatednya adalah 46:54. Totalnya 100%. Nah, saturated ini tadi yang membuat sabun kita menjadi keras. Unsaturated ini membuat sabun kita menjadi uh, yang lembek gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ini berimbang ya teman-teman, berimbang ya. Nah, berimbang. Kita lihat propertisnya. Propertisnya ini iodin. Iodinnya ini yang direkomendasikan itu antara 41 sampai 70. Kita 51 berarti masuk range. Nah, apa itu iodin? Iodin ini menunjukkan tingkat ketidakjenuhan dalam minyak ya atau lemak. Nah, kemudian ada INS. INS ini adalah iodine number saponification. Ini dia 136 sampai 165. Kita 164 masih masuk range. Nah, apa artinya INS number ini? Ya, jadi INS number ini menunjukkan ya, menunjukkan kalau keberadaan dari asam lemak tak jenuh di dalam sabun kita tadi. Jadi kalau INS number kita tadi, ini kan 136 sampai 165. Jadi kalau ke arah yang tinggi, semakin tinggi INS number kita, artinya apa? Berarti sabun kita tadi lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh. Sehingga akan membantu sabun kita menjadi lebih, karena tak jenuh ya, asam lemak tak jenuh tadi kan bikin sabun lembek ya. Jadi kalau INS-nya tinggi, maka sabun kita ini nanti menjadi lebih lembut ya dan mengkondisi kondisional gitu ya, bisa membuat melembabkan dan melembutkan ya itu. Kalau iodin ini menunjukkan nilai ke menunjukkan tingkat ketidakjenuhan dalam minyak. Nah, kalau kita kan ke arah bawahnya ya teman, enggak sampai 70 ya. Kalau dia makin tinggi ya berarti eh, ketidakjenuhan. Ketidakjenuhannya itu aduh. Nah, share-nya tadi. Ini teman-teman udah kelihatan share ininya? Udah, Bu. Sudah, Umi, sudah. Udah ya, Udah share Umi. lagi teman-teman ya. Ini maaf ya, jadi nggak nyaman kita ini. Itu mesti tekan save gak, Bu? Eh, saya rekam Bu, tapi nggak apa-apa kalau Ibu mau ini. Oke, makasih. Iya Ibu, sama-sama. Nah ini ya teman-teman saya lanjutkan ya teman-teman. Kita lihat tadi ini iodin tadi. Ya, iodin ini tadi menunjukkan tingkat ketidakjenuhan dalam minyak atau lemak. Ketidakjenuhan. Jadi kalau kalau dia semakin tinggi nilainya, berarti lemak jenuhnya semakin banyak. Berarti sabun kita kalau dia ke arah tinggi, sabun kita nanti menjadi lembek gitu ya teman-teman. Nah, dan INS number ini ya INS ini iodine number saponification ini adalah nilai yang digunakan untuk mengukur kekerasan dan busa sabun INS ini. Jadi kalau INS-nya makin tinggi, INS-nya makin tinggi ini ke arah 136 sampai 165 ya. Kalau makin tinggi dari range ini ya, kalau ke arah sini berarti menunjukkan lebih banyak asam lemak jenuh. Nah, nanti akibatnya nanti sabun kita menjadi lebih lembut dan kondisional ya, mengkondisi. Nah, kemudian eh, bubbly. Nah, bubbly ini yang direkomendasikan adalah 14 sampai 46. Ini rekomendasi ini tetap ya teman-teman, mau kita buat sabun apapun dia tetap segini yang direkomendasikan. Nah, ini resep yang kita buat teman-teman dengan
dengan persentase minyak yang kita pilih tadi. Nah, ini untuk bubbly-nya ya, ini range-nya ini ya yang direkomendasikan adalah 14 sampai 46. Nah, kita berada pada 24,9 atau 25 ya, teman-teman. Jadi masih adalah busanya ya. Kemudian cleansing ya untuk membersihkan. Nah, ini tinggi ya daya membersihkannya, kita ke arah sini ya, mendekati ke 22. Ya, jadi sabun kita ini banyak busanya nih ya, dan dia membersihkan. Conditionnya ini 44 ke ini ya, di tengah-tengahnya ya. Nah, jadi masih bisa lah dia melembabkan ya. Kemudian hardness-nya ya, kekerasan sabun kita ini berada di masuk range ya teman-teman, masuk range ini. Kemudian longevity-nya ya, longevity-nya ini kita masuk yang bawah ininya. Nah, kemudian stability-nya kita masuk dalam range. Ini juga masuk dalam range ya teman-teman. Nah, kemudian ini yang kita lihat teman-teman, persentase fatty acid-nya tadi ya. Nah, ini ada oleic. Ini totalnya nanti kan 100% semua ya teman-teman, 100%. Nah, ini oleic acid. Nah, ini 36,9%. Jadi 37. Berarti bisa kita bilang ya sabun kita ini masih melembabkan ya teman-teman, karena oleic ini kan terdiri dari asam lemak tak jenuh ya, yang tadi membuat sabun kita melembutkan dan melembabkan. Kemudian lauric. Nah, lauric ini tadi kan mengeraskan sabun kita tadi ya dan membusakannya tadi. Ini 14,4 teman-teman. Nah, kemudian sterik yang membuat sabun kita keras, ini 3,55 dari steriknya ya. Kemudian linoleic. Nah, linoleic ini ya nanti kita buat catatan, ini tadi yang tak jenuh tadi 7,91. Kemudian miristik ya, miristik ini tadi ya membuat tadi dia keras dan berbusa juga tadi ya, tapi mudah leleh. Ini 6,05. Kemudian palmitik. Nah, palmitiknya tinggi ya teman-teman, yang membuat sabun keras dan tidak mudah leleh tadi dan juga bisa menstabilkan busa, ini 22,3. Linoleniknya 0,6, kecil ya teman-teman. Dan risinoleik. Nah, risinoleik ini satu-satunya hanya dimiliki oleh castor oil atau minyak jarak teman-teman. Nah, ini dia memberikan sebanyak 4,5 ya. Nah, jadi dari sini teman-teman ada yang perlu kita perhatikan ya untuk nilai presentasi dari linoleik dan linolenik ya. Linoleik dan linolenik ini teman-teman ini eh, bisa membuat sabun kita itu mudah teroksidasi yang mengakibatkan nanti sabun kita itu mudah pengik teman-teman. Nah, jadi usahakan ya untuk nilai linoleik dan nilai linolenik ini jangan lebih dari 15% teman-teman. Ya, ingat untuk dua asam lemak ini, linoleik dan linolenik, ini usahakan jangan lebih dari 15%. Itu ya teman-teman, di sabun padat teman-teman ya, khususnya di sabun padat ini. Nah, kemudian palmitiknya ini kita usahakan dia jangan kurang dari 20% karena dia membantu mengeraskan ya teman-teman. Nah, jadi sama si stearic acid ini. Nah, stearic acid ini jangan kurang lah. Kalau kita jumlahkan stearic acid dan si palmitik ini sekitar 25 lah. Ya, paling tidak di atas 20 gitu. Supaya sabun kita tadi bisa keras dan tidak mudah leleh. Itu teman-teman. Nah, jadi tadi oleik, ya oleik, linoleik, linolenik, dan risinoleik ini tadi berfungsi untuk melembabkan dan melembutkan. Sedangkan eh, palmitik, ya palmitik dan stearic acid ini untuk mengeraskan sabun dan tidak mudah leleh. Ya, laurik dan miristik ini berfungsi untuk membuat sabun eh, berbusa, kemudian mempunyai efek cleansing yang tinggi yang membersihkan dan juga mengeraskan, namun karena rantainya pendek dia lebih mudah leleh, sehingga ya kita harus tetap substitusi dengan eh, palmitik ya, palmitic acid dan stearic acid. Nah, itu teman-teman ya. Nah, dari angka-angka ini tadi yang di sini, dari angka-angka di sini tadi bisa dibandingkan antara
ya, yang unsaturated dan saturated. Unsaturated tadi terdiri dari oleik, linoleik, linolenik, dan risinoleik. Kita jumlahkan, nanti dapatnya dia adalah unsaturatednya 54. Sedangkan yang saturatednya yang terdiri dari laurik, sterik, miristik, dan palmitik, ini tadi jumlahnya adalah 46%. Jadi ini kan berimbang ya teman-teman. Nah, kalau berimbang seperti ini masih bisa kita pakai untuk yang kulit berminyak dan kulit normal ini masih cocok teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kalau kulit kita kering, ini udah nggak cocok lagi kita pakai ini teman-teman. Jadi usahakan kalau kulit kita kering ininya agak lebih besar si unsaturatednya. Maaf, ya benar. Unsaturatednya ini kita besarkan supaya dia lebih melembabkan dan melembutkan kulit kita. Jadi nanti kalau misalnya lembek kita bisa bantu dari uh, butter ya teman-teman. Jadi coconutnya kita kurangi, coconut oilnya. Karena yang memberikan ini tinggi itu coconut oilnya ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita ini bisa isi notes di sini. Ya. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, kita kan jumlah NaOH kita di sini kan NaOH kita tadi sebanyak NaOH kita sebanyak 75 gram ya teman-teman. Kita tulis 75 gram. 75 gram. Sedangkan total water ini adalah sebanyak 150 gram. Nah, di sini kita akan menambahkan atau melibatkan ekoenzim sebagai substitusi dari total water, teman-teman. Nah, di mana water ini berguna untuk pelarut alkali, yang melarutkan AOH. Nah, jadi di sini kita butuh air itu sebanyak 150 gram air destilasinya, teman-teman ya. Nah, jadi ini kita bagi karena kita akan menggunakan ekoenzim, maka total water yang 150 ini akan kita bagi ya, ini terdiri dari kita buat yang satu, kita buat ini air distilasi atau air demineralisasi ya, distilasi. Nah, atau kita bisa pakai jus frozen. Ya, jus frozen bisa kita pakai susu frozen ya. Bisa kita pakai juga apa namanya? Bisa kita pakai juga ini ya yogurt atau kefir gitu ya, susu yogurt atau susu kefir ya, susu fermentasi frozen. Nah, bisa juga ini ya eh, jus jus frozen, jusnya ini bisa jus jus buah atau jus sayur gitu ya, jus buah atau sayur. Nah, bisa ya teman-teman kita gunakan. Nah, ini eh, atau ya kita bisa pakai air kombucha gitu ya dan lain-lain ya teman-teman. Ini kita gunakan minimal ya, minimal itu kita gunakan sebanyak jumlah NaOH-nya. Nah, kalau kita pakai frozen, kita berikan lebih banyak juga nggak apa-apa teman-teman, supaya lebih mudah larut ya. Kita berikan misalnya 80 gram. 80 gram. Nah, 80 gram untuk melarutkan NaOH. Nah, baru kemudian yang kedua, teman-teman, baru ini ekoenzim ya, cairan ekoenzim. Cairan ekoenzim. Nah, cairan ekoenzim berarti sisanya teman-teman. Berarti 150 kurang 80. Itu ya. Nah, berapa itu? 150 kurang 80. Berarti 6. Berarti berapa? 70 bukan, Umi? 75, 70 ya. Ya. Berarti 70. Berarti 70 gram ya. Nah, 70 gram ekoenzim ini teman-teman, dari pengalaman saya, supaya sabun kita tidak cepat
mengental, lalu dia trace, tapi masih ada trace sebagian, nanti akhirnya kita dapatkan sabun yang menggerindil. Jadi saya sarankan teman-teman, tambahkan cairan ekoenzim yang 70% ini, yang 70 gram ini, langsung mix ke oil. Ya, langsung mix ke oil ya teman-teman. Nah, jadi kita bagi dua langsung mix ke oil. Jadi jangan mix ke dalam adonan pada saat setelah light trace. Nanti kadang-kadang dia cepat banget dia mencapai trace, tapi karena pengadukan nggak homogen, maka terjadilah dia yang namanya part saponification. Jadi ada yang sebagian tersaponifikasi dan ada yang tidak tersaponifikasi. Nanti akhirnya apa? Akhirnya sabun kita tadi kental tapi menggerindil. Nah, dan yang uh, asam lemak yang tidak tersaponifikasi tadi, dia ter ter apa ya? Dia tersembunyi di dalam adonan yang sudah tersaponifikasi. Ya, jadi oil-oil yang lemak-lemak yang tidak tersaponifikasi tadi, dia tersusupi di dalam adonan yang sudah tersaponifikasi tadi, sehingga seolah-olah kita lihat, oh sudah trace, sudah kental. Nah, begitu kita tuang ke cetakan, teman-teman, lalu terjadilah proses eh, pengerasan, ya. Nah, begitu nanti adonan sabun mengeras, maka eh, oil yang tidak tersaponifikasi tadi, dia akan keluar, ya akan keluar dari celah-celah badan sabun tadi. Makanya nanti kita lihat, oh di permukaannya muncul oil, atau di bagian bawah muncul oil. Nah, itulah yang kita sebut sebagai part saponification, teman-teman. Itu karena dalam pengadukannya tadi, kita tidak bisa menjamin dia tercampur secara homogen dan terjadilah dan tidak terjamin proses saponifikasi yang menyeluruh terhadap semua oil-oil yang ada tadi. Itu teman-teman ya. Nah, makanya sebaiknya cairan ekoenzim itu langsung saja kita mix ke dalam oil. Nah, kemudian ya untuk aditif ya teman-teman, untuk aditif. Aditif. Nah, aditif ini kita bisa menggunakan bubuk ya, bubuk-bubukan ya, bubuk misalnya bubuk apa saja yang kita mau ya, bubuk bubuk dari daun misalnya ya, apa aja lah ya, misalnya daun daun kelor atau daun bidara gitu ya, daun bidara, kunyit gitu ya, kunyit. Nah, dan lain-lain ini kita gunakan sebanyak 2 sendok makan ini ya per 500 gram oil. Nah, dan ini kita mix langsung ke oil. Ini dua sendok makannya nggak usah yang merunjung ya, 2 sendok makan peres aja ya teman-teman. Nah, kita bisa juga gunakan bubuk charcoal tadi ya, misalnya bubuk charcoal ya, atau bubuk arang aktif. Nah, dan lain-lain. Langsung kita mix ke oil. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita menggunakan yang banyak, eh, kalau ini kan 46:54, jadi insya Allah sabun kita ini nggak akan lembek, teman-teman. Tapi kalau misalnya sabun kita tadi, yang kita rancang tadi, karena memang kulit kita tadi kulit kering, sensitif, kan nggak cocok pakai pakai ini, karena saturatifnya 46 dan unsaturatednya 54. Jadi kita tingkatkan. Untuk yang unsaturatednya itu kita tingkatkan misalnya jadi 60 atau 65 gitu ya, maka sabun kita tadi akan lembek. Nah, untuk mengakalinya kita bisa gunakan di sini ya, kita bisa tambahkan garam ataupun ya kita bisa gunakan garam ya, atau kita bisa menggunakan sodium sodium salt apa ya, sodium laktat namanya, sodium laktat ya, sodium laktat. Nah, ini kita pakai 2-3% saja, 2-3% dari total oil. Nah, ini untuk membantu sabun cepat keras, ya, sabun keras dan cepat keras gitu. Nah, tapi kalau kita sudah, dan juga garam ini dia juga sebagai pengawet alami ya teman-teman, sebagai pengawet alami dapat membantu mengeraskan sabun, dia juga sebagai humektan bisa melembabkan.
Demikian juga dengan asam laktat bisa sebagai membantu memperpanjang umur sabun ya, dari sebagai pengawet, pengawet alami. Kemudian bisa sebagai humektan juga melembabkan dan bisa juga untuk membantu sabun menjadi keras. Itu teman-teman. Ya fungsinya. Nah, ini untuk garam ini penggunaannya bisa di mix dengan larutan alkali. Larutan alkali atau bisa juga mix ke oil. Nah, tapi kita pakai garam halus, kita mix ke oil, kita yakinkan dia homogen ya teman-teman. Nah, seperti itu bisa kita lakukan. Ini. Ini, nah demikian untuk kalau misalnya teman-teman mau pakai pewarna, misalnya kalau saya kebetulan memang enggak ya teman-teman, saya biasanya pewarnanya dari aditif bubuk-bubuk ini ataupun dari jus-jus yang saya gunakan. Nah, kalau teman-teman mau bikin sabun artisan yang menggunakan pewarna, misalnya pewarna Mika itu ya, teman-teman bisa buat nanti setelah light trace adonannya baru dipisah-pisah, baru tambahkan pewarnanya, gitu ya teman-teman. Saya nggak ahli dalam membuat apa sabun artisan, tapi jangan khawatir teman-teman. Jadi dari kelas-kelas yang sebelumnya, nanti ada di kelas alumni juga itu banyak yang pinter-pinter ya untuk bikin sabun artisan. Nah, ini teman-teman yang perlu kita buatkan untuk catatannya. Nah, ini ya, jadi ini bisa kita kita save ya teman-teman. Kita save. Nah, sudah selesai ini. Nah, jadi dia bisa nge-save di web ini aja teman-teman. Ini kan sabun Zoom 4 Mei 2025 KD8. Nah, ini kalau kita mau share, misalnya kita mau mau share ini kita klik di sini teman-teman. Ya, karena tadi sudah di online kan, tapi kalau teman-teman tadi tidak nonaktifkan yang online-nya, maka nggak bisa di-share. Nih, jadi kita bisa share seperti ini, share, ya. Lalu saya kirim resepnya ke ini ke KD8 ya. Nah, kirim ke sini. Nah, jadi ini ya teman-teman nanti di sini. Nah, kalau kita klik di sini muncul dia. Nah, ini. Ini kan yang kita buat tadi ya teman-teman, muncul kan? Nah, ini yang catatan kita tadi. Nih. Oke, seperti itu cara membuatnya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nah, yang penting tadi prinsipnya tadi teman-teman harus ingat ya, ada 8 asam lemak yang mempengaruhi kualitas dari sabun. Ya, 4 saturated ya, dan 4 unsaturated. Kemudian dari yang saturated tadi, ya dari saturated tadi teman-teman ingat-ingat gitu ya. Nah, misalnya untuk yang saturated tadi eh, palmitik sama stearik asidnya itu jangan kurang dari 20 gitu teman-teman supaya sabun kita keras dan tidak mudah leleh ya. Kemudian untuk yang eh, unsaturatednya ya yang perlu diperhatikan itu tadi ada 2 yaitu linoleik dan linolenic. Nah, itu usahakan jangan lebih dari 15. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk sumber stearic acid tadi itu teman-teman bisa dapatkan dari eh, butter ya teman-teman, dari butter. Jadi kalau mau bikin sabunnya keras, sabunnya tetap keras tapi tetap juga melembabkan, nah dan menutrisi, maka pakailah dia itu butter teman-teman, pakai butter ya. Kalau hard oil itu kan untuk membuat keras tadi kan hanya palm oil ya, palm oil sama apa satu lagi ya, palm oil lupa saya teman-teman. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Nah lalu kemudian ya itu aja teman-teman. Nah ini ada support submed team ya teman-teman. Ini mohon maaf ini saya sampaikan
tapi bukan 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 terpaksa ya, sukarela ini teman-teman. Ini di sini, nah, eh, menyediakan ini ya teman-teman. Kalau ada teman-teman mau berdonasi untuk ini ya, karena ini eh, kok saya jadi nggak enak ya menyampaikannya. Eh, Webnya ini teman-teman, ini kita bayar ya. Jadi kita tuh bayar untuk sewa ininya ini ya, sewa servernya ini kita bayar. Eh, saya bayar per 6 bulan. Jadi memang yang bayar ya anak saya gitu. Tapi makanya kita teman-teman berdonasi silahkan ya, terserah sukarela teman-teman. Hmm, jadi Oh, saya nggak nyaman ya membicarakan ini. Maaf ya teman-teman. Eh, Gak nggak apa-apa apa Umi, lagi Umi, siap nggak Umi, apa. insya Allah Umi. Nggak apa-apa Umi. Dengan senang hati, Umi. Umi boleh diulang lagi nggak tadi masuknya kemana tadi itu Umi? Yang yang terakhir mana? tadi. Ini, Yang, oh ya, Heeh. ini Bu. Nah, kita lihat lagi ya Bu ya. Iya boleh Umi ya. Oke, kita lihat lagi. Saya berarti saya share screen dulu dulu. Bentar, Ah, saya share dulu lagi. Nah, ini ya Bu ya. Jadi kita buka ini ya Bu ya. Kita kita buka ini tadi kan. Nah, ini kita buka ya Bu. Nah, jadi begitu kita buka Umi submed, maaf, misalnya, Umi belum muncul Umi. oh belum, tadi udah, Belum oh, muncul. bentar ya. Ah, Coba, mungkin belum share screen nggak saya ini. ah. Bentar ya Bu. Maaf, maaf. Nah, ini ya Bu ya. Saya mungkin share dulu ya. Iya Nah, udah. jadi ini Bu, misalnya saya buka lagi gini ya Bu ya. Nah, Mm-mm. eh, tadi kan udah kita simpen, misalnya kita udah keluar ya Bu ya, gitu kan ya. Iya Nah, Om. tapi udah kita simpan kan. Nah, submit dia karena saya udah buka, sering buka udah muncul di sini ya Bu ya. Langsung Iya, saya klik. Nah, terus ini dia submitnya ya Bu ya. iya. Nah, ini. Nah, kalau kita sudah eh, ini sudah login ya Bu ya. Nah, ini kita buka sini Bu. Oh, iya waktu pertama masuk ya jadi Umi ya. Ya, Ini ini maaf ini udah kelihatan tapi ya Bu ya. udah Umi. Cuma Oke. ini Nah, ini yang di aplikasi atau yang di web ini Umi? kalau Aplikasi saya ada juga. ada yang di kalau versi Android ada Bu, tapi cuma bisa Android. Kalau 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 iPhone nggak bisa. Iya, saya pakai Android Umi. Iya Bu, sama aja Bu. Kalau saya karena saya untuk ngajar gini kan nggak bisa pakai handphone ya Bu ya. Mm. Jadi saya pakai laptop, jadi Ah, versi web. ya. Jadi alhamdulillah udah ada dua versi Bu ya. Karena waktu masih versi Android kan banyak yang nggak bisa buka gitu ya. Terutama Mm-mm. kalau katanya kalau yang udah seperti usia saya ini gitu. Jadi agak karena ngelihatnya kecil ya Bu ya di handphone gitu ya. Jadi alhamdulillah udah dibuatkan yang versi webnya. Nah kemudian ini ya teman-teman, kalau sampai sini udah bisa ya Bu ya, udah kita buka ya. Bisa Umi. Kita mau ngelihat nih resep kita tadi ya Bu ya. Di sini Bu, kita klik yang ini udah, yang garis-garis ini, kita klik aja. Lalu kita lihat ini, My Recipe gitu kan. Nah ini Iya. resep kita tadi. Resep orang juga bisa kita lihat Bu. Kalau orang online kan bisa kelihatan. Nah ini Bu, ini resep saya kan. Ini yang kita buat tadi Bu, ini benar? Ya Umi Sabun betul. jum. Ini kita klik aja Bu. Nah, klik aja. Nah, muncul kan ya Bu ya? Ini kan? Iya. Ini muncul. Udah gini. Ini, Oke. ya kan? Iya. Inilah dia, Bu. Caranya seperti ini. Gitu Oke. ya. Jadi nanti teman-teman silahkan latihan. Iya. Silakan latihan. Lihat yang ini tadi ya, Bu ya. Iya. Properti dari resep yang kita buat tadi. Ini. Nah, ini ya. Lalu ini fatty acidnya. Lalu ini yang untuk total-totalnya tadi, total pertumbuhan dan cek saturated unsaturatednya. Jadi kalau misalnya unsaturatednya tinggi, ya berarti sabun kita ini nanti kan lembek ya, lembek. Makanya, nah diganti ininya, silahkan dipakaikan garam tadi gitu ya Bu ya, Iya. garam gitu, seperti itu. Ini ya, Tapi kalau Bu di aplikasi ya, yang fatty acidnya itu presentasinya enggak lengkap, cuma ada satu, dua, tiga, empat, lima. Punya Ibu kan ada berapa macam nih ya?
ini Bu, ada 8 kan Bu? 2, 4, 6, 8. Ini yang umum Bu. Sebenarnya ada yang Nggak- lain-lain lagi ada. Cuman yang umum di yang ini. aplikasi saya yang download itu cuman ada 5 macam. Oh, kok gitu ya Bu ya? Oh, Beda. mungkin gini, atau gini Bu, atau mungkin Ibu ada yang misalnya Bu, ini kan dari Sinoleik, tapi kalau nggak ada pun harusnya dia nol ya tulisannya ya. Oh, oh. Nggak ada tuh sinolik. Yang adanya linolik, mylistic, Mm-mm. olelik, Yang nggak ada apa olelik, Bu berarti? palmitik, sterik ya. Berarti yang nggak ada apa Bu? 3 macam yang nggak ada. Apa ya tuh ya? Berarti ini ya, maaf Bu, Ibu pakai pakai handphone. Bon. Oh iya, Tapi kalau pakai bisa handphone di Bu, roll ke bawah. gini, gini Bu, kadang-kadang ya kalau pakai handphone itu dia suka nggak support Bu. Oh gitu. Ya, Heeh, ya, ya. kadang kalau handphone nggak support, kadang-kadang ininya ngaco loh Bu tulisannya. Ini misalnya ini kan kalau ini kan 80 46 per 54 itu nanti bisa aja dia nol gitu Bu. Satu. Nah, karena itu banyak Oh Bu dari iya loh. kelas-kelas. Aku punya 0 sama 100. Bener Bu. Berarti itu biasanya nggak support gitu Bu. Oke, oke. Karena itulah makanya kita buatnya versi web ini Bu jadinya kan. Ya, 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 ya. Berarti mesti Hmm, ya bukanya dari web ya, Bu ya. iya Bu, dari web ini gitu. Hmm, oke, oke. Nah, Jadi kalau aku buka dari web itu panggil aja nama yang tadi bisa ya kebuka ya. iya, iya Ibu kan udah login di itu kan di handphone kan, yang Android kan, Iya. Heeh. otomatis Bu, uh, bisa sama ininya, loginnya sama Bu, Oke, makasih ya Bu. sama-sama. Maaf ini kok teman-teman yang lain ini nggak ada yang ngomong atau memang karena sayanya yang karena ini? Umi, aku boleh nanya nggak Umi? Boleh Bu, boleh. Umi kan tadi ada pemberi apa informasi linoleik dan linolenik jangan Iya, lebih dari 15%. betul Bu. Itu Ah, masing-masing atau total dari dua itu? eh, total 2 itu Bu. Total dua Kan itu bisa ya? aja bisa ya satunya 0 satunya 15 gitu ya Bu ya, boleh, Mm-mm. masih boleh. Mm. Karena itu tadi Bu, dia itu kan termasuk yang polyunsaturated fatty acid. Jadi dia itu Mm-mm. yang rangkap duanya itu lebih dari satu ya Bu ya. Nah, dia itu Oke. sudah teroksidasi Bu, yang menyebabkan nanti Oke. sabun kita itu menjadi tengik. Nah, jadi kalau Mm. kita sebut tuh DOS. Nah, DOS itu apa ya? O-nya itu orange spot gitu. Nah, jadi ada Oh. dia nanti orange. Nah, itu paling ditakutin, Bu, karena dia tuh sampai ke dalam sabun itu nanti, Bu. Itu jamuran atau apa? Bukan, Umi. Dia bukan jamur, Bu, tengi. Kalau Ibu cium tuh Oh, tengi. tengik, tengik. Bu, Oke. tengi. Gitu, Bu, Oh, tengi oh. gitu. Mm-mm. Hmm. Ya. Kemudian satu lagi Umi, yang Ya, palmitik silakan, Bu. Iya, jangan palmitik. kurang dari 20. Iya, karena tadi kan palmitik tadi kan Ah, ah. sama sterik ya. Palmitik sama Mm-mm. sterik ya, Bu ya. Dia kan Mm-mm. fungsinya tadi kan untuk mengeraskan sabun ya, Bu. Mm-mm. Iya. Dia mengeraskan sabun dan dia membuat sabun itu tidak meleleh gitu, tidak mudah leleh, Bu. Kalau coconut Mm-mm. oil dia juga eh, ada miristiknya tadi ya, Bu, sama coconut oil itu yang tingginya itu kan laurik ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi dia bisa mengeraskan dan juga memberikan busa yang banyak, Bu. Tapi dia eh, sabunnya itu keras tapi mudah leleh. Oh, oke. Makanya Ya. kita seimbangkan tadi dengan palmitik sama stearic acid tadi, Bu. Ah, ah. Iya, tadi Umi sebut sterik dan palmitik di atas 25 ya. Itu totalnya atau masing-masing ya Umi? Totalnya Bu nggak apa-apa. Minimal totalnya segitu kita pakai. Total ya. Iya Bu totalnya. Nah itu aja. Yang dua itu yang perlu perhatikan ya Bu ya. Iya, iya Umi. Ya, oke. Iya meskipun teman-teman ya meskipun kita bilang apa ya lino linoleik sama linolenik tadi lebih dari 15%, Mm-mm. kenyataannya kenyataannya eh, sabun kita itu tapi enggak.
Kalau di sabun cair ya teman-teman, kalau sabun padat itu ya memang ini apa tengik gitu. Saya dengan mahasiswa kan bikin ya untuk penelitian itu tengik. Oke. Apa mungkin karena pakai ekoenzim tapi sedikit gitu teman-teman. Jadi dia masih tengik. Sore Umi mau nanya, itu kan sabun yang dibuat buat praktek hari ini di kalkulator sabun, hasil Ya Bu, jadinya untuk kulit kering sampai kulit normal. Ada enggak ketentuannya Bu, nggak Umi? Hah? maaf Bu, bukan bukan kering sampai normal Bu, tapi untuk Oh, kulit berminyak masih bisa dan untuk kulit normal masih bisa Bu. oh ya salah. Ya kulit berminyak sampai kulit normal. Itu Ya, kira-kira ada ketentuan, ada catatannya nggak Bu? Untuk kira-kira kalau untuk yang kulit berminyak, eh, maksudnya hasil saturated dan unsaturated minyaknya berapa persen dan berapa persen, untuk yang oh kulit ya, normal berapa, kulit kering ya. bagaimana. Makasih. Baik Bu, terima kasih kembali Bu. Nah ini ya Bu ya, kita lihat ya tadi kan saya bilang tadi untuk kita lihat yang menentukan tadi dia ini eh, un- apa dari propertinya tadi apa kualitas sabun itu dilihat dari eh, ini ya Bu ya. Ini lihat dari iodinnya, insnya, bablinya semua sampai sini ya Bu ya. Nah, dan kita lihat dari fatty acidnya Bu. Nah, kalau kita lihat dari fatty acidnya tadi yang saturated dan unsaturated. Jadi kalau dia unsaturated ini membuat sabun kita eh, melembabkan dan melembutkan Bu kalau dia tinggi Bu. Nah, sedangkan kalau saturated ini Bu, kalau bisa coconut oilnya kita buat banyak, dia ini akan naik nilainya Bu. Nilainya naik ini. Nah, jadi kalau yang lebih besar saturatidnya daripada unsaturatidnya, ini cenderung kepada kulit yang berminyak Bu. Kulit berminyak. Nih. Jadi kalau yang unsaturatednya tinggi, ini bisa untuk yang normal sampai kering. Jadi kalau kalau ibu mau bikin sabun untuk yang kulit kering, pakailah coconut oilnya sedikit saja, Bu. Ibu cukup pakai misalnya 10 sampai 15% saja gitu. Oke, nanti saya coba dulu. Makasih Umi. Sama-sama, Bu. Nah, sekarang coba ya, kita kita lihat ya. Ini ya, teman-teman. Kita lihat sebentar. Coba saya lihat ya. Untuk yang hmm, coba saya lihat yang udah saya buat di sini ya. Kita lihat aja yang ada di sini. Nah, ini ya. Kita lihat ini yang sabun cuci batang ya, teman-teman ya. Kita klik aja. Nah, ini kan pakai pakai coconut oil 100% ya, teman-teman. Kita lihat nih yang dihasilkannya. 100% pakai coconut oil. Kita lihat iodinnya. Iodinnya ini kan rendah ya, teman-teman. Artinya apa kalau rendah ini? Berarti sabun kita ini kan keras ya. Inchnya berarti tinggi, ke arah tinggi ini kan. Nah, berarti dia kan kebalikan ya. Iodin dengan inch ini dia kebalikan. Kalau ini ke rendah, ini ke arah tingginya gitu. Bablinya 67. Padahal yang direkomendasikan kan 14 sampai 46 ya teman-teman. Kita lihat karena tadi kan memang daya 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 busanya tinggi ya kalau kalau coconut oil ya. Loriknya tinggi tadi kan. Nah, 67 yang direkomendasikan 14 sampai 46. Cleansingnya juga, cleansingnya diizinkan kan yang direkomendasikan kan 12 sampai 22. Ini kalau kita pakai eh, pure coconut oil 67 teman-teman. Conditionnya kan mestinya kan rekomendasinya 44 sampai 69. Dia cuma 10.
Nah, berarti kan kering ya, mengeringkan ya. Hardness-nya ini 79. Yang direkomendasikan 25 29 sampai 54. Berarti kan keras ya sabun kita ini. Longevity-nya 12. Kenapa? Ya di bawah ini kan. Di bawah ini karena dia tadi kan mudah lelah ya teman-teman. Stabilitasnya juga begitu kan 12. Ini rekomendasikan 16 sampai 48. Nah, kita lihat dari sisi fatty acidnya, oleic-nya cuma 8. Ya, yang tinggi ini lauricnya ya teman-teman. Lauricnya itu 48. Stearic acidnya itu 3, linoleicnya 2, myristicnya 19, dan palmiticnya itu 9. Nah, jadi dia ini keras ya, keras. Tapi dia ya ini dia mudah leleh ini teman-teman. Karena palmiticnya kan sama stearic acidnya cuma 12 ya teman-teman. Jadi tidak sekeras kalau kita pakai ada ya itu teman-teman. Jadi ini 40 menit dia habis, paksa kita masuk lagi. Iya, silakan teman-teman kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Tadi belum ya? Maaf, belum 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 selesai ya tadi teman-teman. Cepat sekali ya 40 menitnya. Tadi. Nah, ini tadi ya teman-teman untuk coconut oil tadi ya. Ini kita lihat. Nah, eh, ini kita lihat ini teman-teman ya, saturated unsaturatednya. Ini saturatednya kan 79 ya teman-teman. Sedangkan unsaturatednya itu adalah 21. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sabun kita ini cocoknya untuk kulit berminyak teman-teman. Nah, kemudian sekalian saya masuk di sini, karena ini kan judulnya kan untuk sabun cuci ya teman-teman. Nah, karena sabun cuci, eh, jadi sabun itu ada dua yang apa namanya? Ini sabun yang pure coconut oil, yang multipurpose, yang kita sebut multipurpose. Kemudian satu lagi yang Castile soap. Ya, kalau yang multipurpose soap ini 100% dari coconut oil, sedangkan Castile soap itu 100% dari olive oil, teman-teman. Nah, jadi kalau kita pakai karena ini digunakan untuk sabun cuci, maka ini saya menggunakan hmm, saya gunakan super fatnya di sini hanya 2%, teman-teman. 2%. Tapi kalau kita mau gunakan buat mandi, ya, ini kan cocoknya tadi kan untuk kulit berminyak ya teman-teman, karena kan saturatednya itu 79, sedangkan unsaturatednya cuma 21. Nah, ini cocok untuk kulit berminyak, tidak cocok untuk kulit normal dan tidak cocok untuk kulit kering. Apalagi ya. Jadi kalau kita kulit kulit kering aja, kita kulit normal aja kita pakai sabun pure coconut oil ini bisa bikin kulit kita kering, apalagi kalau kulit kita memang sudah kering dan sensitif. Pakai sabun pure coconut oil itu akan lebih mengeringkan lagi di kulit kita ya. Jadi nggak cocok ya teman-teman. Cocoknya ini hanya untuk kulit berminyak. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa coconut oil ini dia akan membuat sabun tadi keras namun mudah leleh, tapi dia mempunyai memberikan busa yang banyak dan memberikan efek kering, mengeringkan ya teman-teman. Nah, namun meskipun mengeringkan, tapi eh, untuk kulit berminyak ini dia tidak akan merusak, ya tidak akan merusak membran eh, penghasil minyak itu gitu teman-teman. Tapi dia menyeimbangkannya saja, menyeimbangkan untuk mengurangi minyaknya tadi. Nah, dan untuk sabun yang pure coconut oil ini kita gunakan super fatnya itu ya bisa 20 sampai 25% kalau kita gunakan untuk mandi ataupun untuk wajah bagi yang kulitnya berminyak. Ya 20 sampai 25%. Kita tahu ya dari materi yang saya sampaikan di Telegram, fungsi superfat itu adalah jaminan sebenarnya jaminan keamanan ya teman-teman, jaminan keamanan. Eh, namun dengan adanya superfat ini itu akan membuat eh, sabun kita itu mudah teroksidasi gitu. Nah, tetapi hal ini tidak berlaku untuk yang
100% coconut oil. Nah, justru super fat yang tinggi itu adalah untuk mengimbangi tadi ya, yang dia tadi bisa mempunyai efek mengeringkan tadi gitu. Jadi dengan kita berikan super fat yang tinggi itu untuk menyeimbangkan. Jadi dia tidak membuat sabun kita menjadi cepat tengik, tapi khusus untuk yang pure coconut oil, ya super fatnya. Tapi ini saya buat 2% karena sabunnya adalah untuk sabun cuci, ya teman-teman, bukan untuk sabun mandi. Nah, ini kira-kira perbandingannya kita lihat ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari tadi sudah ya, kalau dari properties resepinya tadi sudah kita lihat di sini dia semuanya itu tidak masuk dalam range yang direkomendasikan. Tapi bukan berarti sabun kita ini tidak bisa dipakai, tetap bisa teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi fatty acid-nya, kita lihat oleic-nya 8, lauric-nya yang tinggi kan, 48 kan. Nah, stearic acid-nya 3, linoleic-nya 2, myristic-nya 19, dan palmitic-nya 9. Nah, jadi ini jelas-jelas tidak bukan untuk nggak cocok ya untuk kulit kulit kering atau kulit normal teman-teman. Bagaimana teman-teman? Kira-kira bisa diterima penjelasan sampai di sini? Ya Allah, Bu. Bisa, Umi. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kita lihat lagi yang sabun yang 100% dari olive oil ya teman-teman. Nah, ini saya buat. Nah, teman-teman bisa lihat lihat eh, resep-resep yang ada di sini ya teman-teman. Yang dari Mijel juga minyak jelantah ya. Nah, ini pure coconut oil. Jadi saya singkat-singkat koko palm ini coconut oil sama palm oil ini untuk sabun apa ya? Sabun ya versi ekonomi gitu ya. Ini ya teman-teman. Tapi ini bukan. Tapi ini sabun barnya ya. Sabun ininya. Hmm, nggak apa-apa ya. Karena ketemunya ini yang untuk liquidnya, teman-teman nggak apa-apa ya. Nah, ini coba kita lihat untuk sabun yang Castile ya, Castile Soap yang 100% menggun maaf, udah terlihat teman-teman? Sudah, Umi, sudah. Oke. Kita lihat untuk yang menggunakan 100% olive oil ya, minyak zaitun. Ini untuk resepnya sama ya, 500 gram, 100%. Nah, ini kita lihat ya propertisnya. Ini juga nggak masuk range, teman-teman. Untuk iodinnya nggak masuk range kan, dia ke arah tingginya, berarti sabun nanti lembek gitu kan ya. Kemudian inch-nya dia ke 104. Nah, 104 ke bawahnya kan nggak masuk kan, berarti dia lembek juga nih kan, lembek ini. Bubbly-nya 0. Rekomendasinya kan 14 sampai 46, berarti ya nggak ada busa dong ini. Cleansing-nya 0, ya berarti dia nggak mempunyai efek untuk membersihkannya, karena dia eh, 12 sampai 22 gitu. Kondisinya tinggi dia 83 ya. Dia itu melembabkan, melembutkan. Hardness-nya 17 nggak masuk kan ya. Longevity-nya juga nggak masuk 17. Stability-nya juga nggak masuk. Nah, tapi apakah karena dia tidak masuk dalam range ini, terus ini sabunnya nggak bagus? Bagus teman-teman gitu ya, bagus tetap bagus gitu. Nah, ini kita lihat dari sisi fatty acid-nya, oleic-nya 69. Nah, udah kebayang ya tadi oleic ini untuk apa ya? Stearic acid-nya 3, berarti nggak bakalan keras. Linoleic-nya 12, palmitic-nya 14, iya kan? Dan linoleniknya 2. Nah, tapi ini sabun cair ya teman-teman. Sabun cair kan nggak ada kekerasannya, nggak perlu ya, karena kan memang kita bukan sabun padat. Nah, ini super fatnya
Karena sabun cair supernya nol. Ya, kalau dia misalnya kalau sabun padat kita pakai 2% aja sampai 3% udah cukup, nggak perlu 5% ya, karena kita kan memang ini, memang daerah kita kan kondisi udara kita kan RH-nya relativity ini kelembat humidity-nya kan memang tinggi ya, jadi memang udara kita lembab, jadi nggak perlu kita buat tinggi-tinggi superfatnya. Nah, ini perhatikan teman-teman ya, ini saturated dan unsaturatednya. Ini saturatednya kan 17, unsaturatednya 83. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa ini sabunnya ini ya cocok untuk kulit yang kering, ya kulit kulit kering sensitif ya. Kulit normal ya cocok, kalau normal kan mudah ya. Kulit normal juga bisa, normal sampai kering. Nah, dari sinilah ngelihatnya teman-teman ya, dari saturated unsaturatednya. Gitu. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa Oh, jelas, diterima Umi. saja dulu gitu, bisa diterima, Ya, nanti bisa diulang-ulang. ya. Umi, boleh nanya Umi, kalau mau filter, misalnya saya mau nyari eh, sabun yang Umi buat, ada nggak filternya itu Umi? Yang mau saya bisa Bu ini, Itu kan Bu punya ya. Umi ya di My Recipe ya. Tapi kalau di Iya explore betul. gimana carinya Umi? Sebentar ya Bu ya, coba kita lihat Ya. juga ya. Hmm, ini kalau my recipe ya, Mm-mm. ini kalau saya punya, kalau Itu punya ya. kalau punya orang ini Bu, dieksplor Bu. Kalau khusus saya pengen nyari punya Umi misalnya, atau itu ada nggak di search, Oh itu coba ya, bisa ini nggak cari? di search coba ya. Tadi saya coba sih nggak bisa lewat aplikasi. Oh gitu ya Bu ya, iya ya. Mungkin belum belum ini ya, belum diaktifkan mungkin ini. Apa pakai judul? Tapi judul juga nggak bisa kayaknya tadi. Mungkin mungkin belum aktif kali ya Bu ya. Oh, belum aktif ya. Berarti Ya. berarti dari sini aja berarti Bu kita lihatnya. Oke. Iya, kan Ibu bisa lihat yang Bisa ini kok. kan. Yang Mm. yang ibu ibu apa Ibu Mimi tadi ini aku buka di ini di web bisa kok di Google Web Oh, semuanya oh bisa di kelihatan. search gitu ya, Bu ya. Aku Oh, screenshot sih kalau mau lihat resepnya. Tapi bisa di share share ke WA gitu bisa. oh iya Bu, kalau di share bisa. Tadi ibunya bertanya, kalau misalnya nih ini kan di explore ya Bu ya. Kalau My Mm-mm, Recipe kan ini cuma saya Bu. Nah, tapi mm-mm, kalau misalnya kita mau lihat yang orang buat, misalnya ini kan mm-mm, kita explore. Ini kan muncul semua resep-resep orang yang di online-kannya ya Bu ya. Ini kan bukan cuma punya saya kan. Ini misalnya punya James ini ya, James ini. Nah, ini dia bikin sabun pakai ini kita lihat misalnya Bu ya. Dia bikin sabun itu dari castor oil, coconut oil, shea butter, sunflower oil. Nah, ini kan kita bisa lihat Bu resep orang kan. Nih, seperti ini. Nah, kita lihat ini saturated unsaturatednya 39 61. Nah, berarti kita bisa langsung oh ini bisa nih untuk kulit normal sampai kering kan gitu ya Bu ya. Nah, kita cek di sininya lagi. Linoleic sama linoleniknya. Nah, 0,3 sama 4 masih aman gitu ya, Bu ya. Palmitik sama stearic acidnya. Palmitik stearic acidnya ini kan 20-an berarti ya. Di atas 20. Ya, seperti itulah, Bu. Yang perlu kita perhatikan tadi untuk menyeimbangkan tadi. Oke. Tuh. Ya, baik. Oke. Gimana, Bu? Ada lagi? Berarti berarti Bu resep-resep yang udah ada di Shopmed ini kalau kita mau Ya, pakai buat kita coba-coba bikin juga bisa dong ya. bisa, Bu. Cuman gini kan ya, Bu ya. Namanya resep sama seperti Ibu kan Ibu bisa bikin coba-coba resep ya, Bu ya. Nah, Mm-mm. tapi kan belum tentu resep yang Ibu buat itu udah Ibu coba. Ini sukses atau enggak kan gitu ya, Bu ya. Nah, lalu Nah, jadi Ibu kalau misalnya nengok resep orang kan belum tahu, Bu, itu apakah dia resepnya itu cuma dia buat resep udah dieksekusi atau belum oh dieksekusi gitu loh, Bu. Nah, kalau kayak punya saya kan insya Allah kan udah saya eksekusi ya, Bu ya.
Ya, 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 ya. Ya, Udah saya maksudnya punya eksekusi. ibu, maksudnya ya, maksudnya contohin punya ibu, maksudnya gitu. Iya, insya Allah iya Bu gitu. Nah, Khadijah, kamu lewat-lewat hati-hati Mak. Ini kan kamera. Hmm, Umi izin kamu tanya ya. kelihatan. Iya Bu, silakan. Untuk hitung kalkulator ini khusus untuk sabun batang ya, Umi. Nanti kalau sabun cair beda lagi ya. Enggak Bu, sama kalkulatornya sama Bu. Sabun batang, sabun cair sama. Ini. Cuman saya dapat pesanan dari admin kita. Hari ini kita membahas sabun bar dulu Bu. Nah, ini Oke, Umi. ini kalkulatornya ini bisa, Bu. Tadi kan di awal saya sudah jelaskan, kalau kita mau Pak, ini sabunnya yang pertama kita tulis ini harus kita isi dulu title-nya. Jadi judul judul file kita untuk sabunnya harus kita tulis karena kalau enggak nanti dia nggak mau disimpan gitu kan. Kita isi. Ya. Nah, tulis namanya misalnya sabun sabun apa gitu. Lalu ini Bu, nah ini yang mau kita online kan apa enggak gini. Kalau ini kita off kan, orang lain nggak bisa nih resep kita Bu. Cuman kita aja yang bisa. Nah, tapi kalau kita online kan orang lain bisa lihat. Nah, lalu kemudian misalnya kita isi ya, kita isi misalnya AAA, sabun-sabun kita AA. Nah, ini kita kita awalnya kan nonaktif. Kalau kita aktifkan berarti nanti orang tidak lihat. Lalu kemudian kita mau pilih sabun padat, berarti kita pilih NaOH. Ya, Bu ya. Kalau kita mau bikin sabun cair, berarti kita pilih dua pilihannya. Kalau kita pilih yang tengah ini, NaOH plus KOH, itu namanya kita nanti pakainya yang dual lay. Dual lay itu berarti kita pakai dua alkali, yaitu NaOH dan KOH. Kalau kita pakai untuk sabun cair menggunakan single lay, maka kita klik yang ini, Bu, tombol yang ketiga, kita hanya gunakan KOH. Ya, Bu ya. Nah, karena sekarang kita sedang belajar sabun padat, jadi yang dua dan tiga ini kita abaikan dulu ya Bu ya. Jadi yakinlah Bu, bikin sabun cair itu lebih gampang bikin resepnya Bu ya. Nah, jadi ini saya ulang stepnya. Kita pilih NaOH karena kita membuat sabun padat. Ini kan publik ya, muncul nanti bisa dilihat orang. Lalu kemudian kita pilih dulu Bu, purity dari NaOH kita. Jadi nggak ada yang 100% yang teknis itu ya Bu ya. Yang adanya itu adalah 98 sampai 99%. Misalnya kita pakai 99%. Kalau tadi kan 98% ya Bu. Kemudian kita pilih untuk resep kita ini mau dalam persen ukurannya atau dalam gram. Nah, misalnya tadi kan kita udah buat dalam persen ya Bu ya. Sekarang kita mau buat dalam gram misalnya ya. Kita agak kebut dikit ini biar nggak habis waktunya lagi. Ntar ini kita berarti kita namakan aja lagi dulu ya. Hmm, Zoom. Ibu mau tanya dong, Bu. Boleh Bu, silahkan. Nah, Bu, saya ini kan ada buat sabun juga. Habis itu Ya, teman-temanku tanya, eh, kalau aku badan gatal, jerawat, flek hitam, untuk menentukan masalah kulit itu ditentukan oleh minyak atau bahan aditif atau apa ya, Bu ya? gini Bu, kalau minyak tadi kan kita lihat jenisnya tadi apakah dia kulit berminyak, kulit normal, kulit kering, sensitif, kan dari situ ya Bu ya. Nah kalau dia kulitnya berjerawat itu kan biasanya karena kulitnya berminyak ya Bu ya. Benar nggak ya Bu ya? Biasanya kan begitu ya. Iya, Kalau Bu, iya, misalnya Bu. kulitnya kulit kering itu jarang lah jerawat gitu ya. Kalau kalau kulitnya kulit berminyak, nah itu seringnya jerawat karena kan kalau berminyak itu kan Bu debu-debu nempel, jadinya pori-porinya ketutup kotoran. Nah itulah suka ada bakteri mudah tumbuh gitu ya Bu ya. Itulah yang membuatkan apa namanya bisa berjerawat gitu. Nah jadi kita eh, siapkan dia sabun yang untuk kulit 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 berminyak Bu. Dan untuk kulit berminyak Oke. Ibu banyakin Oh, coconut oilnya. Ibu bisa nggak iya. 100% coconut oil Bu. Nah Ibu bisa menambahkan oil yang lain tapi minimal Ibu gunakan 50% lah coconut oil Oh, gitu. siap, siap, Bu. Ya, 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 siap. nah kalau Ibu gunakan 50% coconut oil, jangan pakai maksimal super fatnya Bu. Tadi kan super fatnya kan bisa 20 sampai 25 ya Bu. Iya, Bu. Nah, kalau kalau Ibu gunakan cuma 50%, ya Ibu cukup gunakan ya 12 sampai 15% aja Bu super fatnya gitu.
Yo, yo, yo. Oh, ya, Nah, ya, ya. jadi nanti 50% lagi ibu bisa ambil oil-oil yang bagus, yang itu bagus untuk kulit gitu kan Bu. Ya, jadi ibu kan nanti di sini juga bisa lihat ya Bu ya, misalnya almond oil. Almond oil itu bisa untuk apa aja. Nah, itu Bu. Hmm, Jadi dilihatlah misalnya minyak-minyak apa yang ada. Jadi ibu perlu belajar gitu. Jadi siap, apa yang siap. saya berikan di materi Telegram dasar itu Bu, itu bagus kalau Ibu baca. Karena di situ kan ada karakter-karakter dari oil ya Bu ya. Jadi Ya, bisa Bu. Ibu pilih-pilih oilnya gitu. Nah, Siap. itu Bu. Oke ya. Jadi ini saya lanjutkan kalau tadi ini NaOH kita pilih kemurniannya 99%. Baru kita pilih gram ya Bu. Tadi kan kita pilihnya persen ya. Ini kita pilih gram misalnya sekarang. Nah, kalau gram ini Ibu lebih leluasa. Misalnya nih Ibu punya oil berapa. Nah, bergantung aja pada gramnya. Kalau persen kan Ibu harus penuhi berapa persen. Kalau gram kan seenaknya ya, mau mau berapa? Karena di sini kan nggak ada total gramnya kan. Kalau persen tadi kan harus ada total total batch-nya berapa gram gitu. Kalau buat gram lebih leluasa Ibu misalnya. Nah, tetap pilih ya Bu ya. Untuk ininya kita pilih untuk amount of water in recipe-nya kita pilih water ratio. Nah, untuk sabun bar kita pilih tetap 2:1. Ini yang bagus ya Bu ya. Nah, super fat-nya kita pilih, kita buat aja di sini. Kita bukan buat untuk kulit berminyak, misalnya tadi untuk kulit normal, kita pakai saja 3%. Ya, kan 2-3% tadi, fragrance-nya tetap. Nah, kita nggak usah pakai citric acid, langsung aja kita tambahkan oilnya. Nah, misalnya kita pakai eh, ini ya, misalnya kita mau pakai palm oil, ya tinggal kita pilih aja, kan udah muncul. Ini enggak ya, ini palm oil kan. Nah, lalu kita pakai coconut oil. Coconut oil pakai yang 76 degree ya. Lalu kemudian kita pilih castor oil. Ini. Lalu kita pilih hmm, olive oil. Ya, olive oil. Olive oil pomace. Nah, lalu kita klik yang ini, Bu. Nih. Nah, gramnya ini kita, nah ini bebas kan? Karena nggak bukan persen. Nah, jadi hanya saja untuk ini, Bu. Walaupun kita bilang gram lebih mudah, tapi kan kita harus perhatikan berapa persentasenya kan, komposisinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya, oh ini eh, kita coconut oilnya, misalnya kita ada, mau kita masukkan misalnya eh, 200 gram, ya kan, kastornya misalnya mau kita masukkan 50 gram, asal aja misalnya ya Bu ya, olive oilnya misalkan 300 gram, apa 250 gram misalnya. Nah ini palm oilnya misalnya 250 gram. Oke. Nah lalu langsung muncul kan Bu di sini totalnya berapa? Nah totalnya 750 gram. Persentasenya bisa kita lihat di sini kan? Persentasenya. Nah, ini kenapa nggak 100% dia? Ini apa yang belum jadi? Oke. Nah, ini persentasenya 33, 33 ya. Totalnya 100 ya, 100%. Ini total oilnya berarti 750%, 750 gram. Nah, ini Bu, ternyata hasilnya satu ratitnya ini ya 43 dan unsaturatednya 57. Nih. Terus lihat lagi ini oleinya tinggi kan, lauricnya, stearic acidnya, linoleic, linoleniknya. Nah, bisa palmitiknya 21, stearic acidnya 3. Nah, berarti aman. Bisa kan ya Bu ya? Nah, seperti itu yang perlu diperhatikan. Nanti Bu tinggal mau ditulis di tanya, sini notes-nya ya. Kan baru nanti kita save gitu. Baru kita bisa save di sini. Silahkan ini ada yang mau bertanya? Ini Bapak apa Saya mau Ibu ya? nanya, Tadi saya nggak bisa ngerti. iya, Iya, silakan Bu. Ibu, Bu Mimin, saya mau nanya, Iya, silakan itu Bu. yang di sebelah kanan, yang Iya, di Bu. sebelah kanan tampilan itu kalau di aplikasi handphone tidak ada, Bu.
Iya Bu, kalau di handphone nggak muncul gini karena layarnya kan kecil Bu, dia ke bawah Bu, Ibu scroll ke bawah. Oh, scrollnya berarti dia tampilnya di bawah ya? Iya Bu, karena kan layarnya kecil kan kalau kalau handphone kan. Kalau Ya. ini karena saya di laptop jadinya besar kan, tampilannya bisa segini. Oh, gitu. Tapi tetap tampil ya, Bu, di aplikasi ya. Tetap Bu, tetap tampil Bu. Jadi yang di sebelah kiri itu di-scroll ke bawah. Iya, scroll ke bawah terus, ya nanti dia Yang muncul di Bu. berarti di bawahnya note itu kita scroll terus ke atas ya, Bu. Iya Bu, Oh iya, makasih Bu Mimin. sama-sama Ibu. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah mau maghrib di sini. Umi mau tanya, Ya silakan Bu. kalau untuk sabun bar atau sabun cair gitu, 100%-nya pakai EE nggak bisa ya? Eh, bisa Bu, sebenarnya bisa. Hanya saja gini Bu, kan Ibu tetap bisa membagi dua ya Bu ya. Jadi 50 setengah ya minimal sebanyak jumlah NaOH-nya tadi itu Ibu pakai ekoenzim untuk melarutkan NaOH dan nanti setengahnya lagi Ibu mix ke oil Bu. Nah cuman nanti kan berarti kan ekoenzimnya itu Ibu kan bekukan berarti ya Bu ya. Nah, itu pilihan ya, Bu ya. Tapi kalau saya nggak saya sarankan, tapi itu pilihan sama Ibu. Kalau Ibu mau mencoba nggak apa-apa. Mungkin kan Ibu bisa berharap dari 50% yang di mix ke oil ya, Bu ya. Jadi kalau eco enzim ini kalau kita campur dengan NaOH itu suhunya jauh lebih tinggi ya, Bu ya dibandingkan kalau kita larutkan NaOH ke dalam air destilasi, Bu. Jadi kalau Oke, saya baik tidak saya Umi. sarankan. Terima kasih. Iya, Iya, kalau iya. saya tidak saya sarankan membekukan ekoenzim gitu ya. Tapi Umi nggak boleh apa-apa nanya, kok, boleh dicoba ya Bu, boleh dicoba. Kan Ibu masih menambahkan 50% ke oil. Jadi Iya. masih ada harapan lah ya ekoenzimnya. Iya silakan Bu. ya Umi mau nanya satu lagi. Tadi super fat itu kita refernya kemana ya? Maksudnya bisa jadi 2%, 3%, atau misalnya 5% gitu. Oh iya Bu, jadi kan eh maafin ya Bu ya, sebenarnya kan di materi Telegram sudah ada ya Bu ya Oh, penjelasannya. ada. Tapi Oh, nggak iya. apa-apa Bu, Ibu bebas bertanya kok. Ah, nggak apa-apa Bu. Jadi untuk superfed ini kan sebenarnya superfed ini kan jaminan keamanan ya Bu ya, jaminan keamanan untuk menjamin bahwa nggak ada alkali yang masih terbebas gitu Bu. Di Oke. superfed. Namun Hmm. juga superfed ini juga selain jaminan keamanan tadi dia juga bisa membuat sabun itu lembek dan mudah tengik. Kecuali kalau untuk yang sabun 100% coconut oil tadi Bu, itu kan kekecualian ya walaupun superfednya Mm-mm. tinggi itu tidak menyebabkan sabun rusak, lembek dan tidak mudah teroksidasi, tidak mudah tengik. Itu keistimewaan untuk yang sabun 100% coconut oil. Tapi kalau untuk sabun yang bukan 100% coconut oil ya Bu ya, itu ada batasannya Bu. Ya, jadi superfed itu biasanya 5 sampai 10%. Kita bisa pakai 5, 7. Nah, hanya saja itu kan acuannya kan luar negeri ya, Bu ya. Kalau di luar negeri itu kan memang apa namanya? Udaranya itu kan RH-nya itu relativitas humidity-nya itu kan rendah ya, Bu ya. Jadi udaranya itu kan kering gitu. Kalau kita kan udara kita ini kan RH kita kan tinggi ya, Bu ya. Mana kita juga Iya. suka banyak banyak curah hujan gitu ya. Jadi udara kita ini lembab, Bu. Nah, sehingga kita tidak perlulah membuat superfat yang tinggi untuk kulit Oh, normal gitu sampai oke. kulit kering ya. Jadi kita cukup gunakan 2 sampai 3%. Kalau Ibu mau pakai 5% juga ikut yang umum nggak apa-apa, Bu. Misalnya untuk kulit kering gitu ya, masih merasa kurang. Kalau cuma 2 sampai 3% masih merasa kurang melembabkan, Ibu bisa naikkan sampai 5% gitu. Nah, cuman memang kalau kita buat tinggi super fatnya dengan catatan tadi bukan untuk sabun yang pure coconut oil ya Bu ya. Kalau kita buat tinggi super fatnya itu menyebabkan sabunnya tadi menjadi lembek, mudah Oke. lembek ya Bu ya. Ya, ya.
Baik, baik, baik Umi. Terima kasih Umi. Iya, Ibu. Kalau coconut oil tadi bisa tinggi ya, Bu ya, 20 sampai 25% kalau pakai 100% coconut Yes, oil. Tapi tadi. Ibu juga Ya. bisa pakai minimal 50% untuk yang kulit kulit berminyak tadi ya, Bu ya. 50% pakai oil yang lain. Ibu cukup pakai 12 sampai 15% aja super fatnya kalau nggak 100% coconut oilnya. Oh, baik. Silakan, Bu. Baik, Ah, baik Umi. Ya. Terima kasih Umi. sama-sama. Masih ada lagi, teman-teman? Kalau enggak, kayaknya mesti kita cukupi ya karena udah mau maghrib ya di sini. Iya Di Umi sini boleh. udah maghrib, Bu. Udah maghrib ya. Makasih ya, Bu. Baik ya. Makasih banyak ilmunya. Ya, Terima baik kasih, Bu. teman. Pelan-pelan diserap dulu nih. Iya, mesti nyerap dulu, Bu. Masih Udah Iya, cerita. baca-baca lagi. Iya, diserap iya, dulu, dicerna dulu. iya. Terima kasih, Umi. Terima kasih Sama-sama Umi. teman-teman. Ya, saya Terima minta maaf kasih kalau ada yang Umi. Terima kasih, Umi. saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan ya teman-teman. Tadi banyak Makasih, Umi. gangguan. Mudah-mudahan apa yang kita eh, pelajari dan kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Alhamdulillah. Amin, Saya amin. akhiri Zoom kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Syukron kasih, Umi. Umi. Sama-sama Ibu. Makasih, Nanti Umi. kalau ada yang mau ditanya, mungkin tadi saya karena yang apa yang di pesan saya nggak bisa baca tadi ya teman-teman. Mohon maaf. Nanti teman-teman bisa nanya langsung di ini aja ya WA grup Grup ya. kelas aja ya teman-teman ya Iya, yang iya diskusi. Umi. Baik Ya, Umi. Terima kasih. ya sampai Jazakillahu ketemu. khairan Umi. Barakallahu Amin. fiik. Wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Baik teman-teman, saya tutup ya. Iya Umi. Oh, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum.